Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sria Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Melecut kejujuran abdi negara. Prinsip keterbukaan tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, diatur kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya setiap tahun. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN menjadi kewajiban yang harus dipatuhi para pejabat negara atau pejabat publik. Publik dapat mengakses secara bebas LHKPN para pejabat sehingga dapat turut mengawasi individu-individu pejabat negara terkait perkembangan kekayaannya. Namun, apalacur, masih saja ada segelintir pejabat penyelenggara negara yang menganggapnya sepele dan mengulur-ulur untuk melaporkannya. Kepatuhan penyelenggara negara wajib setor LHKPN atau LHKSN masih jauh api dari panggang. LHKPN sejatinya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik penyelenggara negara kepada rakyat. Itu akan menunjukkan seberapa besar komitmen seorang penyelenggara negara dalam upaya pemberantasan dan tidak ramah terhadap KKN. Data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan jumlah penyelenggara negara yang belum melaporkan atau melengkapi LHKPN pada 2021 meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2020 yang belum melengkapi LHKPN-nya 21.207 orang, pada 2021 bertambah menjadi 32.627 pejabat. Di provinsi, ada 6.322 pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN, namun terdapat 326 pejabat terlambat menyampaikan LHKPN pada batas akhir. Pelaporan LHKPN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara gamblang menyebutkan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi lewat Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara memperkuat dua undang-undang tersebut. Payung hukum itu yang sudah selayaknya dipatuhi para penyelenggara negara. Semestinya pelaporan kekayaan sudah menjadi kebiasaan, mengingat undang-undang yang mengaturnya sudah ada sejak 2 dekade lebih. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya clean and good governance. Sayang, dalam undang-undang itu sanksi bagi penyelenggara negara yang melanggar dan abai melaporkan harta kekayaan samar bahkan tidak tercantum. Hal itu yang membuat para penyelenggara negara menganggap enteng dan melalaikan kewajiban untuk melaporkan LHKPN. Ketidakpatutan melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik merupakan salah satu mental korup yang harus dikikis. Dalam mendorong pejabat daerah untuk menunaikan kewajiban melaporkan LHKPN, pemerintah Provinsi Lampung sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Selain siapa saja yang perlu melaporkan LHKPN, Pasal 8 Pergub tersebut mengatur sanksi bagi ASN di Pemprov yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Komitmen dan keseriusan dari pimpinan tertinggi instansi dalam mendorong kepatuhan melaksanakan kewajiban melaporkan LHKPN sangat penting.
LHKPN sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen penyelenggara negara kepada publik untuk berlaku jujur, transparan, dan akuntabel. Pergub harus dikawal dan benar-benar diterapkan. Penerapan sanksi harus secara nyata untuk melepas kebandelan para penyelenggara negara dalam memberikan laporan harta kekayaannya. Instrumen penting tersebut bertujuan menciptakan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, sehingga tercipta good governance. Pembangunan dapat terlaksana maksimal tanpa ada yang menggerogoti anggaran. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Oke. Yang menjadi bahasan kita kali ini. Untuk pelaporan LHKPN sendiri kan memang sebenarnya adalah agenda wajib yang dilakukan oleh abdi negara. Seperti apa fenomenanya pada saat ini? Apakah semuanya sudah turut untuk mengikutinya, patuh pada program tersebut, atau mungkin masih ada yang sering mangkir atau bagaimana Mbak Ci? Betul. Nah, inilah yang menjadi sorotan kita karena memang adalah kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Ini untuk kedisiplinan dan kejujuran, dan juga tentunya untuk menangkal tindak korupsi, nepotisme dan lainnya ya, yang terkait dengan itu. Nah, sayangnya justru ini melorot. Harusnya setiap itu penyelenggara negara itu melaporkan, ya kan? Berdasarkan data itu tahun 2020 itu ada sekitar 20 ribuan ASN atau penyelenggara negara yang tidak melaporkannya. Tapi begitu tahun 2021 malah meningkat menjadi 32.000. Nah, ini justru loh, ada apa ini? Karena harusnya memang dilaporkan setiap apapun kekayaan. Nanti kan di dalam LHKPN itu disebutkan misalnya kekayaannya bertambah dari mana. Nah, ketahuanlah di situ, kejujuran di situ. Ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tentunya ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali dan ini menjadi sorotan juga tidak hanya oleh kami, tapi juga KPK juga menyoroti terkait dengan LHKPN, Kepala Penyelenggara Negara ini. Betul, tentu ini menjadi instrumen bagi KPK untuk memeriksa siapa yang kira-kira berpotensi melakukan korupsi. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Ci. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.